Gadis itu ingin menguji kesetiaan pacarnya jadi bersembunyi di ruang rahasia berpura-pura seperti sudah pergi. Dia ingin melihat seperti apa pacarnya ketika dia pulang dan tidak melihatnya. Dia sangat menantikan untuk melihat reaksi pacarnya setelah pulang. Adrian selesai menonton video yang difilmkan Belen sebelumnya. Kemudian segera buka lemari pakaiannya untuk melihat apakah barang-barangnya masih ada di sana. Tidak dapat menemukannya, segera hubungi dia. Melihat ekspresi khawatir pacarnya, Belen dengan gembira menertawakan. Dia masih peduli padaku. Belen menyadari dia terlalu banyak bercanda. Tetapi ketika dia hendak buka ruang rahasia untuk meminta maaf pacarnya, satu-satunya kunci tidak ditemukan. Ya ampun. Ternyata sebelum memasuki ruang rahasia, dia meninggalkan kunci di sakunya. Setelah itu, berburu-buru pergi. Ketika dia mengambil tas, tidak hati-hati jatuhkan kunci di tanah. Kali ini selesai. Dia segera menghubungi Adrian. Tapi tidak ada sinyal di sini, tidak bisa telepon. Belen harus menggedor cermin untuk mendapatkan perhatian Adrian. Tapi cermin dibuat dari Vietnam. Bahkan jika dia pakai kursi untuk memukulnya, itu tidak akan bergerak sama sekali. Belen tidak berdaya lagi. Karena Adrian tidak tahu ada ruangan rahasia ini. Sebelumnya, pemilik rumah membawanya untuk mengunjungi tempat penampungan yang dibangun di dalam rumah. Mengatakan bahwa kalau dia mencintai seseorang, dia harus memperhatikannya. Di mana dia tidak dapat melihatnya, mereka akan memiliki wajah yang berbeda. Kata-katanya memiliki pengaruh besar pada Belen. Sekarang juga bagus. Tidak hanya kegagalan tantangan. Setelah sebulan, pemilik rumah datang mungkin dia sudah mati. Memang benar anjing menggigit baju yang robek. Adrian tidak sabar dan mencari bantuan polisi. Tapi karena video itu polisi yakin ini bukan penghilangan. Bagaimana mereka bisa membantu dia? Belen mulai memahat dinding. Bersiap untuk menggunakan alat untuk membuat jalan keluar. Untungnya, ada juga daging kalengan di ruang rahasia ini. Keluar untuk mencicipi sepotong. Ini sudah berakhir, tidak bisa makan. Dia segera mencari air untuk membilas mulutnya. Tapi air yang keluar dari keran semuanya kotor. Belen tidak punya pilihan selain mencoba menelannya. Tidak tahu pakai air kotor kumur mulut akan lebih bersih atau lebih buruk. Dia bergantung pada daging kaleng itu untuk bertahan hari demi hari. Karena ingin memberi waktu pada pacarnya untuk menemukan. Tapi ketika Adrian putus, dia mengalami gangguan mental. Setiap hari hanya menatap video yang ditinggalkannya. Semoga beruntung. Dia pikir pacarnya benar-benar pergi. Pergi ke bar Adrian minum alkohol sendirian untuk bersantai. Dia tidak tahu penampilannya yang menangis telah menarik perhatian seorang gadis bernama Fabiana. Dia menyukai pria yang pengertian. Melihat Adrian jatuh di luar pintu, dia segera berlari untuk membantu. Dan kunci mobil Adrian jatuh. Logo di atasnya adalah 4 lingkaran. Itu mobil favoritnya. Tidak peduli apa, dia ingin membawa pulang Adrian. Adrian harus setuju. Adrian bawa teman pulang pertama kali. Tapi tidak tahu bahwa mantan pacar sedang mengintip di kamar. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri adegan dua orang yang berinteraksi satu sama lain. Menyesal berpikir dia seharusnya tidak memainkan permainan menguji pacar. Kalau tidak, dia tidak akan dikurung di ruang ini. Satu malam berlalu. Ketika Belen bangun, dia lihat Fabiana pakai sikat giginya. Segala sesuatu miliknya dimiliki oleh orang lain. Dia memukul cermin tapi itu tidak menghentikan kemarahannya. Segera berlari dan mendorong wajahnya ke wastafel dan mengutuk. Tetapi ketika berbalik, dia menyadari bahwa Fabiana sepertinya telah mendengar suaranya. Api harapan menyala lagi. Dia terus berteriak minta tolong di wastafel yang dingin. Tapi Fabiana kira dia salah dengar dan terus menggosok giginya. Setelah itu, semakin banyak cerita yang mendebarkan. Ketika Fabiana sedang mandi, air tiba-tiba menjadi sangat panas sehingga dia berteriak. Saat dia berendam di bak mandi, permukaan air yang tenang tiba-tiba menjadi jernih. Dan semua ini dilakukan oleh Belen untuk dapat perhatian Fabiana. Selama waktu itu, Fabiana dapat mengambil kunci rahasia yang jatuh ke tanah. Belen sangat bersemangat sehingga dia ingin melompat keluar dan memberitahu Fabiana. Tapi Fabiana lihat kuncinya begitu indah.
Dia kira itu kalung yang dikenakan di leher. Jangan begitu, ini bukan kalung Fabiana. Tapi Tuhan tidak hentikan bagi manusia. Ketika Fabiana sedang berjalan dan membuang sisa makanan ke danau, permukaan danau tiba-tiba beriak. Mengingatkannya pada hal-hal aneh di kamar mandi. Dia segera berlari kembali dan mengisi wastafel dengan air. Belen yang berada di ruang rahasia, melihatnya, dia mengambil batang besi. Ketika Fabiana mulai, air mulai beriak. Bahkan jika dia berhenti, ombaknya akan berakhir. Fabiana kehilangan jiwanya. Dia tidak percaya ada hantu di ini dan dia kembali melihat apa yang terjadi. Kemudian dia mengajukan 2 pertanyaan lagi dan menemukan bahwa ada seseorang di balik cermin. Dan orang ini adalah mantan pacar Adrian. Tetapi tidak mungkin kasih tahu Fabiana pintu masuk ke ruang rahasia melalui riak. Tapi Fabiana orang yang cerdas. Melihat anjing itu menggaruk dan menggonggong di cermin, dia langsung menebak itu adalah pintu ke ruang rahasia. Lalu dia cari ke seluruh cermin. Belen melihat Fabiana tidak mencari di tempat yang tepat, jadi dia sangat tidak sabar. Dia benar-benar ingin bilang Fabiana bahwa lemari di sebelahnya yang penting. Fabiana sepertinya telah mendengar kata-kata Belen jadi dia mengalihkan pandangannya ke rak berikutnya. Pada saat kunci pas diputar, Fabiana menarik keluar. Belen tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi keserakahan manusia pada dasarnya seperti itu. Fabiana menutup dinding. Cuci air di wastafel. Maaf. Belen tidak tahu mengapa Fabiana lihat mati dan tidak menyelamatkan. Di hati Fabiana, kekasihnya, pria yang tampan, dan mewah itu semua karena hilangnya Belen, jadi giliran dia untuk memilikinya. Jika bantu Belen, semua ini juga akan hilang. Jika Anda telah menikam tombak, Anda harus mengikutinya, berpura-pura tidak mengetahuinya. Belen terjebak di ruang rahasia selama setengah bulan tetapi hanya bisa melihat pacarnya dan orang lain bersama. Fabiana tahu dalam hatinya untuk menjaga Adrian, Belen di ruang rahasia harus menghilang selamanya. Jadi dia mengatur perabotan di rumah. Rak buku diubah menjadi pakaian untuk menyembunyikan lubang kunci. Bahkan lebih sulit ditemukan. Setelah bersih-bersih, dia akan memamerkan dengan Belen. Tapi dia mengisi wastafel dengan air, tetapi tidak mendapat tanggapan. Fabiana merasa sedikit takut. Dia tidak tahu apakah itu hal yang benar untuk dilakukan atau tidak. Tetapi ketika Adrian kembali, dia bertanya mengapa dia menyentuh barang-barangnya. Fabiana merasa dia masih terikat dengan Belen, sehingga dia mulai ragu apakah dia penggantinya. Sampai besoknya detektif itu datang untuk memberinya sebuah amplop. Di dalamnya ada semua foto Adrian dengan orang lain. Ternyata Adrian adalah orang jahat. Dia hanya salah satu dari banyak target. Dan dia dan Belen sama-sama tidak beruntung dalam cinta ini. Fabiana memutuskan untuk menyelamatkan Belen. Dia pakai kunci untuk membuka pintu rahasia. Begitu masuk, ada bau busuk keluar. Tanahnya penuh dengan makanan kaleng. Belen sedang berbaring di tempat tidur. Fabiana membungkuk untuk melihat apakah Belen masih hidup. Faktanya, ceritanya masih memiliki satu versi lagi. Adrian yang tahu Belen bersembunyi di balik cermin untuk waktu yang lama. Ketika dia berdiri di depan wastafel, dia melihat ombak di permukaan air. Hanya saja dia ingin balas dendam karena pacarnya hilang jadi dia pura-pura tidak melihat apa-apa. Ketika Fabiana menyeret Adrian ke wastafel untuk mendengarkan suara aneh, seorang pria yang sangat peka terhadap suara seperti dia tidak bisa mendengar apa-apa. Tampilan di cermin ketika Adrian pulang seolah-olah dia sedang melihat melalui itu. Tentu saja, hal-hal ini hanya disimpulkan dari detail dalam film, tidak ada bukti sama sekali. Dan semua hal yang dialami Belen juga menyebabkan trauma parahnya. Setelah keluar, dia tidak kembali dengan Adrian tetapi pergi ke pantai. Dia tidak lagi mempercayai siapapun. Setiap orang punya sisi gelap. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga sangat murah hati.